Halo, oh, udah. Oke, udah. Thank you ya, Kak. Yo, tinggal dulu, Vi. Oke. Nah, teman-teman. Jadi ya, buat teman-teman yang baru gabung, aku mau perkenalkan diri dulu nih ya. Kenalin, aku Vi. Aku di sini sebagai tutor bahasa ya. Otomatis di sini aku sebagai tutor bahasa karena ada di kelas literasi bahasa gitu ya. Nah, teman-teman, cuman di sini aku nggak sendiri juga ya. Aku di sini ada Kak Imam juga yang bareng ya untuk mata ujian atau mata mata apa nih mata pelajaran bahasa ya literasi PBM PBU gitu ya. Jadi aku nggak sendiri di sini gitu. Jadi kita saling backup lah di sini gitu. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, teman-teman, ada beberapa hal yang aku ingin memperkenalkan kepada teman-teman baru, khususnya untuk teman-teman yang sudah join lama, pasti udah tahu mengenai hal ini ya. Jadi buat teman-teman baru, aku memperkenalkan apa sih yang harus teman-teman tahu sebagai dasar dalam mempelajari literasi bahasa Indonesia, PBM, dan PPU. Oke ya. Aku share screen dulu. Nah, teman-teman udah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya agar berkah ilmu teman-teman hari ini. Oke? Nah, teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, aku ingin menyampaikan kalau pedoman dalam bahasa teman-teman itu kita ada pedomannya ya. Mungkin teman-teman tahu selama ini kita itu berpedoman ke PUEBI ya. Benar sekali ya, selama ini dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tahun lalu kita masih menggunakan yang namanya PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ini gitu. Nah, namun per tanggal 6 Agustus 2022 PUEBI ini sudah nggak lagi digunakan teman-teman. Jadi sekarang kita gunain apa Kak? Kita sekarang udah pakai yang namanya EYD ke-5 yang ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang selama ini di sekolah sudah memahami PUEBI ya kan udah yang untuk EYD 5 kan baru banget nih. Nah, kalau udah mempelajari PUEBI di sekolah pastinya udah. Nah, teman-teman nggak usah khawatir juga karena PUEBI sama EYD 5 itu perbedaannya nggak jauh gitu. Nah, kalau teman-teman mau review materi lagi, misalnya terkait aturan-aturan ejaan, teman-teman bisa buka EYD yang kelima ya sekarang. Sekaligus teman-teman nanti bisa membandingkan, oh ternyata yang berbeda antara PUEBI dan EYD kelima ini toh gitu ya. Jadi untuk PUEBI ini kita close dulu karena kita nggak pakai lagi PUEBI ya. Sekarang kita udah pakai EYD yang kelima gitu. Nah, di EYD yang kelima, segala hal yang berkaitan dengan ejaan, tanda baca, dan lain sebagainya itu diatur di sini. Jadi teman-teman itu silahkan mempelajari EYD ini gitu ya. Dengan teman-teman memahami hal ini, seperti yang kakak bilang kemarin itu 60% sampai mungkin 70% masalah teman-teman dalam bahasa itu terselesaikan gitu. Terus yang kedua, teman-teman sahabat, teman-teman yang harus teman-teman jadikan bestie selama belajar literasi bahasa dan PBM PBU itu yaitu KBBI. Jadi segala permasalahan mengenai arti dari suatu kata dan lain sebagainya itu teman-teman silahkan berpedoman ke KBBI. Jangan melihat Google ya. Jadi bukalah KBBI gitu. Silahkan teman-teman bisa aksesnya di web ataupun bisa download aplikasinya juga tersedia gitu. Dan poin yang ketiga, teman-teman yang ingin kakak sampaikan adalah
segala materi bahasa Indonesia, baik PBM, PBU, dan literasi itu materi-materi yang akan kakak sampaikan itu berpusat di sini ya. Jadi ini udah ada filenya, di sini ada kelas literasi dan kelas PPU. Jadi teman-teman silahkan nanti akses materi-materinya itu di sini. Teman-teman silahkan buka file literasi dan silahkan buka file kelas PPU kalau kelas PPU gitu. Boleh kakak kirim dulu file linknya ya biar teman-teman dapat. Oke. Nah, silahkan di-save ya. Nanti jangan ada lagi yang nanya-nanya ke kakak, Kak, link yang kemarin itu yang mana gitu ya. Nah, terus oke, udah ya. Nah, segala materi itu sudah ada di sini. Kita buka karena hari ini kita belajar literasi. Nah, jadi materi yang akan kita bahas itu berurut ya. P1, P2, P3, dan P4 seterusnya gitu. Dan hasil yang telah kita bahas juga kakak upload di sini. Kayak pertemuan 1-2 kemarin udah ada nih coret-coretnya, coret-coret live kelas 2, coret-coret live kelas 3 gitu ya. Tuh deh teman-teman. Nah, selain itu kakak juga menyisipkan atau memberikan materi-materi tambahan seperti di sini ada materi tambahan terkait daftar kata majemuk, kata bilang benda sandang, seru dan kerja, terus ada kata serapan juga, pemahaman imbuhan lebih lanjut juga ada di sini. Nah, jadi tujuan kakak menyiapkan materi ini duluan adalah agar teman-teman itu bisa mempelajari terlebih dahulu ya kan. Misalnya kan teman-teman kayak TO, oh materi itu sebenarnya di kelas belum dibahas gitu, tapi kan kakak udah nyediain di sini. Jadi teman-teman yang mau ngambil silahkan teman-teman pelajari dulu atau mau catat-catat dulu. Jadi nanti pas di kelas Kak Vi bahas udah makin ngerti gitu. Oke ya. Nah untuk hari ini teman-teman, untuk sebelumnya untuk minggu lalu ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru khususnya kita itu udah belajar terkait penggunaan huruf, frasa, klausa, pola penyusun kalimat, berbagai macam bentuk kalimat dan inti kalimat. Jadi udah sampai ke P3 atau pertemuan ketiga gitu. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, jadi nanti bisa dengar recordnya ataupun bisa belajar membaca materi ini nanti kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke kakak ya. Dan jika memungkinkan nanti juga kita akan review kembali materi-materi yang udah kita pelajari gitu. Nah untuk hari ini teman-teman, minggu lalu kita udah belajar mengenai pola penyusun kalimat dan inti kalimat. So hari ini kita akan belajar mengenai imbuhan. Jadi teman-teman silahkan ya move on dulu dengan pola penyusun kalimat, terutama karena kita cukup membingungkan ya pas di hari Selasa, tapi nggak usah khawatir teman-teman karena memang kalau di antara materi lain itu materi pola penyusun kalimat memang materi yang paling tricky ya, karena banyak sekali yang harus kita sesuaikan karena beda konteks kalimat, kalimat tidak efektif, kesalahan sedikit aja penggunaan tanda koma itu membuat buyar semua pola penyusunan kalimat yang harus kita tentukan gitu. Makanya kayak soal-soal kemarin itu kenapa agak sulit kita tentukan, emang pada dasarnya kalimat-kalimat tersebut tidak efektif gitu ya. Jadi sulit untuk kita tentukan. Dan juga kemarin mungkin kakak agak salah ya langsung menyuguhi kalian dengan soal-soal dari kalimat nggak efektif. Tapi nggak apa-apa nanti pelan-pelan saat soal-soal di hari Selasa saat kita bahas-bahas soal kakak sisipkan soal-soal pola kalimat ya agar teman-teman makin ngerti gitu. Dan jika memungkinkan nanti kita akan review kembali terkait pola penyusun kalimat ini. Oke. Oke, kita stop share dulu, kita ke materi. Nah, oke. Nah, oh ya teman-teman,
Link buat EYD-nya apa? Ya, bisa cari aja di Google, ada EYD ke-5 gitu ya, cari. Nanti kakak share boleh gitu ya. Nah, teman-teman, buat rules kita hari ini, teman-teman, agar pertanyaan-pertanyaan nanti terjawab semua ya, teman-teman, agar nggak ada pertanyaan yang ke-skip, itu nanti silahkan tanya ketika kakak membuka sesi tanya-jawab ya, gitu. Agar nggak ketimbun sama pembicaraan-pembicaraan yang lain gitu ya. Dan di kelas kakak, teman-teman bebas ya, sabep aja mau on cam kek, mau enggak kek, mau sambil rebahan kek belajarnya, mau sambil kayang kek belajarnya, terserah bebas aja, yang penting teman-teman nyaman ya. Gitu. Oke, kakak share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Nanti teman-teman kalau mau nanya di sesi pertanyaan, kakak bebasin ya teman-teman. Boleh di kolom chat ataupun unmute boleh juga. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi imbuhan atau afiksasi ya. Nah, imbuhan teman-teman ada nama lainnya yaitu afiksasi. Sebelum kakak jelasin lebih lanjut, kakak mau tanya dulu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu imbuhan atau familiar dengan imbuhan? Silahkan kalau udah tahu, silahkan teman-teman jawab sudah. Kalau belum juga silahkan teman-teman jawab belum ya. Biar kakak nanti bisa tahu nih, kira-kira teman-teman udah tahu apa belum. Mungkin ada yang teman-teman yang memang masih belum tahu sama sekali, atau mungkin bahkan ada yang teman-teman baru tahu nih saat ini imbuhan atau afiksasi. Gitu ya. Oke, sudah Kak, sudah. Oke, kalau sudah, mayoritasnya udah tahu tapi banyak kali. Oh gitu, Risma. Oke, kalau sudah teman-teman, nah kakak ingin menguji, kalian benar-benar tahu nggak sih imbuhan itu apa atau belum gitu ya. Nah, dari gambar berikut ini teman-teman, dari poster ini, kakak ingin tanya ke teman-teman, kira-kira mana kata yang mengandung imbuhan? Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Silakan. Oke, kebersihan. Kebersihan. Ada lagi kebersihan dan tempatnya. Oke. Kean imbuhannya. Oke. Oke, pada pintar-pintar nih, berarti gampang lah ya untuk materi imbuhan kali ini. Oke, nah teman-teman tepat sekali ya. Jadi kalimat yang mengandung imbuhan atau kata yang mengandung imbuhan dalam kalimat ini yaitu tepat sekali kebersihan dan tempatnya gitu ya. Kebersihan dan tempatnya di sini. Nah, benar nih jawaban teman-teman. Oke deh, udah aman deh kalau udah tahu yang mana kata yang mengandung imbuhan dan yang enggak. Benar sekali, yang mengandung imbuhan itu kata kebersihan dan tempatnya. Ya. Nah, kata kebersihan, teman-teman, mengandung imbuhan apa? Keimbuhan ke dan an ya. Nah, ke dan an di sini nah, ke dan an di sini. Lalu untuk tempatnya ada imbuhannya gitu ya. Jadi itu yang membedakan kata yang ada imbuhan atau enggak. Jadi lain nih yang diberikan di antara kata dasar tersebut. Sementara seperti kata jaga, buah. Nah, itu dia yang dimaksud dengan kata berimbuhan ya. Secara fisiknya seperti itu gitu, teman-teman.
Nah, namun secara pengertian, teman-teman, imbuhan itu adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Jadi si imbuhan ini, teman-teman, sebenarnya dia itu bunyi ya. Dia nggak memiliki makna apa-apa, tetapi dia hanya berupa bunyi. Nah, namun bunyi-bunyi ini, teman-teman, dia berperan penting. Karena kenapa? Imbuhan digunakan dalam menyusun kalimat yang bisa membentuk satu makna baru gitu. Jadi kata yang diberikan imbuhan itu dapat memberikan satu makna baru kata tersebut gitu ya. Nah, makanya perlu kita perhatikan baik-baik imbuhan pada suatu kata dasar. Contoh tadi, kebersihan, kata dasarnya bersih, ya kan? Lalu arti bersih pada yang sebenarnya apa? Yaitu bebas dari kotoran. Itu yang dimaksud dengan bersih. Sesuatu yang bebas dari kotoran. Nah, ketika diberikan imbuhan kebersihan, artinya diberikan imbuhan ke dan an, maknanya jadi berubah, teman-teman. Bukan lagi bebas dari kotoran, tapi perihal keadaan bersih gitu ya. Jadi mengenai sesuatu keadaan yang bersih, bukan lagi bebas dari kotoran. Oleh karena itu, teman-teman, imbuhan itu sangat penting untuk kita pahami karena pemberian imbuhan itu dapat merubah suatu makna gitu ya, suatu makna kata. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk imbuhan tersendiri itu ada jenis-jenisnya yang pastinya ya. Di dalam bahasa Indonesia, dia itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan tempat atau posisi letaknya. Jadi berdasarkan tempat atau posisi letaknya gitu ya. Jadi di mana letak imbuhannya. Nah, itu digolongkan berdasarkan itu. Yang kedua, frekuensi penggunaannya. Ini berkaitan dengan imbuhan yang sering digunakan dan yang tidak sering digunakan. Yang ketiga itu ada asal muasalnya. Nah, ini berkaitan dengan dari mana sih asal si imbuhan tersebut gitu. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu mulai dari tempat atau posisi letaknya, frekuensi penggunaannya, serta asal muasalnya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, ada jenis imbuhan menurut tempat atau posisinya. Ya, yang Kakak bilang tadi. Kalau berdasarkan tempat atau posisinya, teman-teman, si imbuhan ini itu digolongkan menjadi 4 bagian. Ada prefix, simul suffix, infix, sama konflik atau simulfix gitu. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan prefix itu yaitu imbuhan yang berada di depan. Jadi, bunyi yang diberikan atau huruf yang diberikan kepada kata dasar itu, dia itu letaknya ada di depan gitu. Misalnya seperti imbuhan meng, ter, ber, ke, di, per, peng, dan seterusnya. Contoh penggunaan imbuhannya seperti diambil, dipinjam. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya kan ambil, terus pinjam. Nah, diberikan deh imbuhan di mana imbuhan di ini merupakan imbuhan prefix atau imbuhan yang letak di awal kalimat. Jadi diambil dan dipinjam gitu. Yang kedua, teman-teman, ada sufiks. Kalau sufiks itu adalah imbuhan yang letaknya di akhir kalimat gitu ya, seperti an, kan, nya, wi, contohnya kayak kata tempatnya tadi gitu. Nah, lalu teman-teman ada yang namanya infix. Kalau infix itu imbuhan yang ada di tengah kalimat. Jadi dia itu ada di dalam kalimat. Bukan di awal, bukan di akhir, tetapi ada di dalamnya gitu ya. Contoh er. Seperti pada kata getar, kata dasar getar lalu diberikan imbuhan Jadi gemetar gitu. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada di tengah-tengah ini gitu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan infix. Nah, lalu teman-teman, yang terakhir ada konflik atau simulfik. Nah, konflik atau simulfik, teman-teman, itu adalah imbuhan yang letaknya di akhir dan di awal. Jadi posisinya ada 2. Jadi dia ada 2
bunyi nih, ada 2 imbuhan nih gitu ya. Contohnya kean, beran, dikan, peang, kean, dan seterusnya. Contoh penggunaannya kayak tadi, asal kata bersih lalu diberikan imbuhan kean, jadinya kebersihan gitu. Nah, namun teman-teman, sedikit informasi juga ke teman-teman, ada juga yang menggolongkan simulfik ini sebagai hal yang berbeda atau imbuhan yang berbeda. Maksudnya gimana? Ada yang mengatakan, teman-teman, kalau simulfik ini itu imbuhan yang diberikan pada kata dasar, tapi dia itu nggak tergolong dalam imbuhan, yang perubahannya itu bukan imbuhan gitu. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini, ya. Ada yang menyampaikan kalau simulfik itu gini contohnya. Oke. Nah, kata dasar misalnya kopi. Kopi. Nah, lalu dia itu menjadi ngopi. Nah sebenarnya NG ini atau NG ini bukan bagian dari imbuhan ya, teman-teman. Nah, namun ada perubahan nih di huruf K ini. Jadi K hilang menjadi NG ngopi. Nah, itu dia yang disebut dengan simulfik, perubahan yang terjadi pada kata dasar, namun bukan imbuhan yang diberikan gitu. Itu ada yang menyatakan kalau simulfik itu adalah bagian itu. Nah, contoh kata lain, contohnya apa deh? Sate, contohnya. Nah, jadi nyate gitu ya. Oke gitu. Kita nyate bareng yuk. Nah, gitu. Nah, itu dia ada yang menggolongkan kalau simulfik menjadi bagian hal seperti ini gitu. Nah, tetapi teman-teman pada umumnya konflik itu atau simulfik itu adalah imbuhan yang diberikan di awal dan di akhir. Oke. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis si imbuhan tersendiri itu sudah Kakak rangkum di sini ya. Bisa teman-teman lihat di dalam tabel. Nah, benar sekali nih, kata ndah nyantai jadinya santai jadinya nyantai. Terus ngikan. Resto dong jadinya ngikan. Oke, kebersihan. Oke, udah. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Untuk yang bertanya ketika Kakak open question ya. Nah, untuk yang imbuhan teman-teman sudah Kakak rangkum di sini. Jadi ini adalah imbuhan-imbuhan yang harus teman-teman tahu. Ada prefix, infix, suffix, dan konfiks. Untuk prefix ada men, ber, dan seterusnya. Untuk infix cuma ada 3 kita, yaitu sama em. Untuk suffix ada kan, an, i, wan, wati, dan seterusnya. Untuk konfiks ada peran, peran, beran, kean, dan ce-nya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu jenis imbuhan menurut frekuensi penggunaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi penggunaannya, teman-teman? Jadi, frekuensi penggunaannya itu berkaitan dengan imbuhan yang sering digunakan, dan imbuhan yang tidak sering digunakan gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan imbuhan menurut frekuensinya itu. Jadi imbuhan yang sering digunakan dan imbuhan yang tak sering digunakan. Atau teman-teman kalau di dalam bahasanya kita sebutnya sebagai afiks produktif dan afiks improduktif gitu deh. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, untuk afiks produktif itu afiks atau imbuhan yang punya frekuensi penggunaan paling tinggi. Jadi dia itu paling sering dipakai ya dalam kata-kata sehari-hari. Misalnya kayak se, ber, meng, peng, per, wan, dan seterusnya. Contoh penggunaannya sejarawan, negarawan, bahasawan, karyawan, dan sebagainya gitu ya. Lalu ada afiks improduktif, itu adalah afiks yang kebalikan dari afiks produktif tadi. Jadi frekuensi penggunaannya itu sangat jarang. Jadi jarang dipakai di dalam kata-kata gitu ya. Contohnya itu seperti pra, a, wati, is, manda, dan wi. Nah, jadi
ini dia teman-teman, imbuhan-imbuhan ini itu imbuhan afiks improduktif. Nah, jadi kalau untuk imbuhan afiks improduktif itu cuman ini. Sisanya itu semuanya tergolong ke dalam afiks produktif gitu ya. Contoh penggunaan afiks improduktif kayak gemetar, geletar, gerigi, gerunyut, gemuruh, dan lain sebagainya. Nah, di sini kakak sudah mentabelkan ya, merangkum afiks produktifnya. Gini, afiks produktif untuk prefix ada ini. Kalau untuk bagian infiks nggak ada. Jadi imbuhan yang ada di tengah kalimat itu tergolongnya afiks improduktif semuanya ya. Untuk suffix atau yang ada di akhir cuma akan an, iwan, dan untuk simulfix atau konfiks itu ada kean, pean, peran, beran, se-nya gitu. Pokoknya ini adalah afiks produktif dan untuk afiks improduktif itu yang ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk jenis imbuhan selanjutnya ada jenis imbuhan menurut asal muasalnya atau imbuhan serapan. Jadi bunyi-bunyi ini teman-teman diambil dari bahasa asing gitu ya. Jadi kita adopsi dari bahasa asing. Nah, di bahasa Indonesia itu imbuhan-imbuhan atau bunyi-bunyi itu diambil dari beberapa bahasa. Ada bahasa Sanskerta, bahasa Arab, sama bahasa Barat ya atau bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman, untuk akhiran atau sufik dari bahasa Sanskerta itu contohnya wan, man, wati, budiman, wartawan, pragawati, dan seterusnya. Nah, ketika ada kata-kata teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman dengar ya, ada wan-nya di akhir, ada man-nya, ada watinya, itu sebenarnya bukan bunyi yang asalnya dari bahasa Indonesia, bukan, tapi dia dari bahasa Sanskerta yang lalu diadopsi ke bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Nah, lalu ada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bunyi-bunyi seperti i, wi, at, ah, in, seperti pada kata manusiawi, alami, dan seterusnya. Jadi bunyi-bunyi ini tuh diambilnya atau asalnya itu dari bahasa Arab. Begitupun di bahasa Inggris ya, ada isme, tas, logi, is, ika, dan sebagainya. Terus ada al, or, if, is, dan sebagainya juga gitu ya. Nah, contoh penggunaannya seperti kata egois, deskriptif, formal, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ya mendengar kata yang ada bunyi-bunyi kayak gini, ada is-nya, ada if-nya, itu pada umumnya adalah kata yang berupa kata serapan gitu ya. Itu diambil dari kata serapan atau dari bahasa asing gitu. Nah, itu dia yang disebut dengan imbuhan berdasarkan asal muasalnya atau imbuhan serapan. Nah, untuk materi sampai di sini teman-teman terkait jenis-jenis imbuhan tadi udah ada berdasarkan letaknya atau posisinya, berdasarkan frekuensi penggunaan, berdasarkan asal muasalnya. Dari tiga hal ini adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan atau aman. Oke. Mutualisme masuk, Kak, masuk. Terus apalagi Romawi. Romawi itu kalau Romawi nggak masuk ya. Jadi kalau Romawi itu berkaitan dengan kebudayaan kuno gitu ya, bukan bunyi dari serapan, tetapi emang katanya Romawi gitu ya. Kak, untuk kata imbuhan itu berlaku untuk kata sifat dan kata kerja ya, Kak? Iya, berlaku. Nah, ini akan kita bahas kapan imbuhan apa jika diletakkan di kata dasar itu akan menjadi kata sifat ataupun kata kerja, itu akan kita bahas di next slide ya. Oke. Oke.
Kalau logistik itu bukan imbuhan ya, tapi emang katanya logistik gitu. Ada Kak untuk imbuhan yang oke, tidak ada nggak kata imbuhan yang nyantumin semuanya ada awal, akhir, sama tengah. Nah itu jarang ya, Yoyo. Sejauh ini nggak ada kata yang demikian. Artinya ada yang di tengah, ada di awal, ada yang di akhir gitu. Reruntuhan itu imbuhan yang juga pengulangan kata bukan kata. Yap, betul banget Pipi. Kalau untuk reruntuhan itu adalah pengulangan atau bentuk kata reduplikasi, namun yang direduplikasi itu adalah si imbuhannya. Dasar kata reruntuhan apa? Runtuh ya, gitu. Lalu ada imbuhan an, lalu terjadi reduplikasi lagi di imbuhannya, reruntuhan gitu. Imbuhan serapan sama kata serapan itu sama aja nggak, Kak? Nah, imbuhan serapan sama kata serapan sebenarnya sama, teman-teman. Kenapa? Karena bunyi-bunyi yang diambil itu dari kata bahasa asing. Nah, kata bahasa asing itu diubah deh bentuknya jadi bahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman dengar kayak kata deskriptif tadi itu merupakan dari bahasa asing sebenarnya gitu ya, yang penulisannya disesuaikan ke bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia kita mendengarkan bunyi if, nah jadi diubah deh penulisannya menjadi if gitu untuk hal-hal yang berbunyi if di suatu kata gitu. Gitu ya. Lalu ya, nanti kita bahas ya makna kata imbuhan itu tiap kata apa aja. Megawati. Nama orang dong. Kak, praaksara termasuk afiks improduktif nggak? Analisis dulu. Praaksara. Aksara itu kata dasarnya dari apa? Aksara. Sara bukan ya? Coba cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu kata dasarnya apa. Nah, ketika kita sudah tahu kata dasarnya, apakah dia itu diberikan imbuhan, ya benar diberikan imbuhan atau enggak. Nah, kita tahu ya kalau aksara itu bukan kata yang diberikan imbuhan kalau aksara sendiri. Nah, yang menjadi masalahnya kan di kata pranya ya, pra aksara. Kata dasar aksara lalu diberikan imbuhan pra. Nah, kita tahu kalau pra itu adalah imbuhan atau bunyi improduktif, ya kan? Berarti kalau aksara diberikan kata dasar aksara diberikan imbuhan pra di awalnya berarti masuk ke dalam kata yang diberikan afiks improduktif. Jadi memang jarang digunakan nih imbuhan pranya ini gitu. Oke. Prakerja bisa benar ya. Oke. Kata pramuniaga, iya benar. Benar Risma. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Prabowo. Kalau pramuniaga, oke udah ya tadi. Iya, benar. Kalau setiap kata dasar imbuhan itu menyatu ya teman-teman dengan kata kata dasarnya. Kenapa? Karena imbuhan itu adalah bunyi ya. Jadi dia menyatu ke dalam kata dasarnya, kecuali memang kata-kata tersebut itu sudah biasa dipakai dengan tanpa spasi. Kayak tadi contohnya praaksara itu nggak pakai spasi, sorry, gitu ya. Nah, inilah memang aturan bahasa Indonesia itu memang
Seperti itu. Ada kadangkala kalau hal udah lazim dipakai itu nggak berlaku aturannya gitu. Kayak tadi praaksara, yang benar adalah pra spasi aksara. Kalau prasejarah benar penulisannya itu nyambung ya, prasejarah gitu. Pranikah Kak, pranikah nggak spasi ya. Oke. Oke. Ada lagi? Aman? Oke, aman ya. Kak, bukannya pra bentuk terikat ya. Nah, benar, pra itu bentuk terikat, tetapi ada suatu kondisi di mana bentuk terikat itu dia bisa tidak ditulis dalam bentuk terikat. Kayak contoh tadi praaksara. Jadi penulisannya adalah praaksara, pra spasi aksara. Gitu. Oke. Nah, ada lagi? Iya, perbudakan kata dasarnya budak. Oke. Oke ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau pasca gimana Kak? Kalau pasca ditulis nyambung ya, karena dia bentuk terikat gitu. Nah, selain itu kata-kata yang teman-teman seperti bentuk terikat ini bisa ditulis dengan tanda hubung ya, atau tanda strip kayak pasca tsunami Aceh, misalnya bisa ditulis pasca strip tsunami Aceh gitu ya. Gitu. Jadi untuk bentuk-bentuk terikat teman-teman itu ditulisnya menyambung dengan kata dasarnya, tetapi bisa juga ditulis dengan membubuhi tanda hubung. Itu nggak salah, dua-duanya benar gitu. Oke. Nah, sama halnya juga kayak anti, terus antar, itu sama-sama bentuk terikat. Aman ya? Oke, kakak cek dulu deh, ada pertanyaan yang ke skip. Oke. Ada ketentuan khusus nggak Kak kalau mau pakai tanda hubung gitu? Nah, kalau mau pakai tanda hubung itu pada umumnya untuk kata-kata yang tadi ya bentuk terikat itu biasanya kata depannya itu kayak nama diri, misalnya kayak pasca tsunami Aceh. Jadi biar enggak kegabung maksudnya, jadi ditulis dengan tanda strip. Sebenarnya nggak ada aturan khusus teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat dalam teks bacaan ada kata pasca lalu diberikan tanda hubung, tanda hubung atau tanda strip, itu teman-teman benar juga, yang nggak diberikan juga benar. Jadi nggak masalah mau pakai tanda hubung, mau nggak itu tidak masalah. Nah, kata Shirley, Kak, kalau kayak praaksara tadi itu penulisannya pra strip aksara ya Kak? Iya benar, pra aksara gitu ya, boleh gitu sebenarnya penulisannya itu seharusnya ya dalam aturan kata pra itu ditulis terhubung dengan kata aksara. Namun untuk membedakannya teman-teman bisa ditulis pra aksara gitu ya. Gitu. Tanda hubung yang panjang itu gimana Kak? Itu bukan tanda hubung. Haifa itu tanda
pisah gitu ya. Yang kecil itu tanda hubung namanya. Lalu kalau yang panjang itu namanya tanda pisah gitu ya. Bentuk terikat kayak gitu hafalan ya Kak, beda-beda gitu tiap kata dan kata tanpa ketentuannya. Beda-beda gitu tiap kata tanpa ketentuannya. Iya, jadi setiap penulisan itu bentuk terikat teman-teman itu beda-beda ya ketentuannya. Namun perlu aku ingatkan teman-teman, aku kasih note di sini ya. Untuk bentuk terikat, teman-teman, untuk bentuk terikat dia itu ditulis nyambung atau pakai tanda strip ya teman-teman, tanda strip atau tanda hubung ketika dia itu disatukan dengan kata dasar gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya dia itu bukan kata dasar ya, dia itu nggak ditulis terikat lagi, contohnya kayak kata antar ya. Nah, bentuk terikat kata antar. Nah, terus kita mau ngomong antar kebudayaan misalnya. Itu penulisannya bukan antar kebudayaan seperti ini, teman-teman. Ya, bukan nyambung tapi terpisah kayak gini. Nah, itu dia yang membedakan. Jadi itu yang membedakan kapan dia ditulis terpisah, kapan enggak gitu ya. Nah, oke, jadi untuk antar tadi, antar bentuk terinkatnya disambungkan atau dipasangkan dengan kata yang berimbuhan, kata dasarnya kan budaya. Lalu ada imbuhan ke-an. Jadi antar spasi kebudayaan, bukan antar kebudayaan yang disambung. Oke? Gitu aja pemahamannya. Oke ya teman-teman? Oke. Ketidakkonsistenan yang betul gimana Kak? Yang betul adalah seperti yang kamu tulis, ketidakkonsistenan tanpa spasi. Kalau ada suatu kata teman-teman diberikan imbuhan di awal dan di akhir, itu penulisannya harus nyatu atau tanpa spasi gitu ya. Antar budaya juga gitu. Jadi antar budaya itu dengan tanpa spasi, jadi nggak spasi antar budaya, langsung aja karena kenapa kata dasarnya kan budaya, bukan kebudayaan gitu. Ya benar banget Brigitta, jadi antar budaya, bukan antar spasi budaya, tapi antar budaya, nyambung. Oke. Bentuk terikat itu gini Yoyo, jadi bentuk terikat itu adalah bunyi-bunyi atau kata yang ditulis itu nyatu dengan kata-kata lainnya. Kayak tadi, antar, pra, pasca, apalagi, dan lain-lain ya. Silakan nanti dicari apa aja bentuk terikat. Nah, jadi bentuk-bentuk terikat, kata atau bunyi yang terikat kayak gini, itu tulisnya, kemana hilang? Ya. Oh, ada nih, ada di atas. Nah, jadi bentuk, bukan, hilang deh. Ya, aku ke back. Oke, udah deh. Mana nih? Oke, aku tulis ulang deh ya. Nah, bentuk terikat ditulis terpisah jika bukan kata dasar. Itu simpelnya gitu ya. Contohnya antar, ditulisnya antar budaya. Antar kebudayaan. Kalau antar budaya ditulisnya nyambung ya. Gitu. Bentuk terikat ditulis terpisah jika bukan kata dasar. Antar kebudayaan, karena kebudayaan bukan kata dasar tetapi kata yang sudah diberikan imbuhan. Oke? Gitu.
Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Udah ya. Nah, kalau bentuk terikat seperti itu teman-teman simpelnya. Nah, kita lanjut ke fungsi imbuhannya. Kayak yang teman-teman tanya tadi. Kak, apakah imbuhan itu ada fungsi-fungsinya enggak? Ada peranan-peranannya enggak? Ada, teman-teman gitu. Fungsi imbuhan itu ada 5 hal. Ya, ada membentuk kata benda, membentuk kata kerja, membentuk kata sifat, membentuk kata keterangan, dan membentuk kata bilangan. Jadi ada bunyi-bunyi tertentu yang dipasangkan dengan kata dasar, teman-teman. Kata dasarnya itu membentuk atau menjadikan dia menjadi golongan atau jenis kata baru gitu. Contohnya yang pertama, membentuk kata imbuhan. Membentuk kata imbuhan, membentuk kata benda. Nah, sorry teman-teman. Nah, ini ya, membentuk kata benda. Nah, membentuk kata benda, imbuhannya apa? Imbuhannya ada pen, pe, per, ke, isme, wan, asasi, tas, penan, penan, peran, dan kean. Nah, jadi imbuhan-imbuhan ini teman-teman, jika dipasangkan dengan kata dasar itu katanya akan menjadi kata benda. Contoh, penyapu, kata dasar sapu, penyapu, tetap ya kata benda. Lalu perairan, kata dasarnya air, jadi perairan, lautan, kata dasarnya laut, ditambah imbuhan an, nomina, lautan, kelautan. Jadinya kata dasar laut jadi kelautan gitu. Contohnya kayak kerja verba padahal kan, lalu diberi imbuhan pekerjaan. Nah, jadinya membentuk kata benda gitu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan fungsi imbuhan ini yang membentuk kata benda. Jadi imbuhan-imbuhan ini ketika dipasangkan dengan suatu kata, teman-teman, baik katanya itu adalah kata kerja ataupun kata sifat, ketika dipasangkan dengan kata ini akan merubah dia menjadi kata benda. Sama halnya untuk fungsi yang ketiga, membentuk kata kerja. Artinya kata-kata ini, teman-teman, imbuhan-imbuhan ini, jika dipasangkan dengan suatu kata dasar, apapun jenis kata dasarnya, kata itu nantinya akan berubah menjadi bentuk kata kerja. Contohnya kayak laut, jadinya melaut, layar, jadinya berlayar, terlihat, kata dasar awalnya lihat, jadi terlihat, bertebaran, kata dasarnya tebar, lalu diberikan imbuhan beran, jadi bertebaran gitu. Ya. Lalu yang ketiga, sama, membentuk kata sifat. Jadi imbuhan-imbuhan yang tadi, i, wi, iyah, dan is, teman-teman, dia itu ketika dipasangkan dengan kata dasar, dia itu akan membentuk kata sifat. Contohnya bagaimana, Kak? Contohnya kayak tadi penggunaan i, untuk kata manusia, ini wi ya, wi, terus duniawi, ilmiah, dan agamis gitu ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan imbuhan yang mana kata dasarnya itu akan berubah menjadi kata sifat. Kayak tadi manusia, manusia seharusnya nomina, lalu ditambah dengan imbuhan wi di akhirnya, jadinya manusiawi yang merubah kata nomina tadi menjadi kata sifat gitu. Nah, lalu sama halnya juga untuk nya, an, dan senya, ya kan? Nah, itu akan memberikan kata tersebut itu menjadi bentuk kata keterangan gitu. Contohnya kayak agaknya, habis-habisan, dan seindah-indahnya. Jadi menjadikan dia menjadi kata adverbia atau kata keterangan gitu ya. Lalu ada kata bilangan juga, ada imbuhan se dan ke yang bisa berperan membuat kata tersebut jadi kata bilangan gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak penggunaan se dan ke pada kata 10 dan kedua. Nah, ini dia teman-teman fungsi imbuhan ya, harus teman-teman tahu dan teman-teman pahami dengan baik gitu. Jadi, ketika nanti teman-teman ditanya di dalam soal kata
Misalnya kata manusiawi jenis ke dalam golongan kata apa? Jangan sampai teman-teman jawabnya nomina ya. Ingat kita udah ada imbuhan wi di sini, berarti menandakan dia oh ini menjadi kata sifat gitu. Dia udah berubah karena udah diberikan imbuhan gitu. Nah, begitupun dengan hal lainnya kayak kata tadi laut ya kan? Laut. Kata dasar nomina ketika ditanyakan di soal teman-teman itu jenis golongan kata apa sih melaut gitu. Jangan teman-teman jawabnya nomina tetapi udah jadi kata kerja karena udah ada perubahan di sini diberikan imbuhan me gitu. Oke. Oke deh, ada yang ingin ditanyakan untuk fungsi imbuhan silahkan. Nah, penerbangan roket nanya nih, Kak, kalau ada soal kita kata berimbuhan tersebut memiliki makna gramatikal yang sama dengan bla bla bla, itu berarti dalam meninjaunya termasuk fungsi ini juga enggak, Kak? Nah, kalau ditanya, teman-teman di sini udah ada kata kuncinya ya, jadi pahami soalnya dengan baik. Di sini udah dibilang makna gramatikal, jadi bukan hal ini yang kita tonjol, tetapi dari segi maknanya gitu. Jadi dalam konteks kalimat tersebut, makna kata berimbuhan tersebut itu maknanya apa sih gitu, bukan lagi berdasarkan fungsinya gitu ya. Itu udah jelas soalnya makna gramatikal, berarti yang harus kita analisis adalah dari segi gramatikalnya, makna segi konteks kalimatnya gitu ya. Itu udah pasti Kak, atau ada kata tertentu yang umumnya udah umum jadi kalau ditambahin imbuhan nggak berubah maknanya. Jadi Risma pada umumnya atau kata-kata dasar yang diberikan imbuhan-imbuhan ini akan berubah menjadi seperti aturan ini ya, kayak imbuhan yang iwi iya itu akan membentuk kata sifat bla 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 dan sebagainya. Namun balik lagi seperti kakak bilang, kalau bahasa Indonesia itu ketika kalian misalnya menemukan ada kata-kata yang pas kalian cek, Kavi ini kan bukannya seharusnya dia merubah jadi kata sifat, lo kok ini masih tetap kata benda gitu. Nah, itu bisa terjadi di bahasa Indonesia ya, pengecualian untuk hal-hal yang lazim. Nah, itu dia yang repot di bahasa Indonesia itu. Jadi aturannya nggak berlaku konkret gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sudah lazim, itu termasuk ke pengecualian gitu. Namun sejauh ini teman-teman pada umumnya untuk imbuhan-imbuhan ini jika dipakai atau digunakan untuk kata-kata dasar, itu akan merubah fungsinya. Jadi kata benda kah, kata kerja kah, kata sifat kah, keterangan kah, bilangan kah, gitu. Oke. Iya, sangat indah memang bahasa Indonesia ya. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak heran nilai bahasa Indonesia suka anjlok. Pelan-pelan guys. Tapi aku lihat nih hasil-hasil TO-TO teman-teman ada yang tinggi-tinggi banget. Jadi optimis aja, belajar pelan-pelan ya. Tadi ada yang nanya, Kak, sebarluaskan yang benar sebarluaskan atau sebar spasi luaskan atau sebar enggak spasi lagi, jadi langsung aja sebarluaskan. Jadi yang benar adalah sebarluaskan karena dua kata yang berbeda ya teman-teman, sebar satu, luas satu. Lalu yang diberikan imbuhan itu hanya di bagian luaskan ya kan, luaskan gitu. Makanya penulisan benar adalah dipisah, sebar spasi luaskan. Pengecualiannya kayak tadi ada yang kasih contoh menyebar luaskan. Nah, itu baru penulisannya nyambung karena di bagian sebar diberikan imbuhan dan di bagian luas diberikan imbuhan. Gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau ada kata yang misalnya
dalam satu konteks atau satu frasa teman-teman kayak sebar luas tadi diberikan imbuhan hanya di bagian salah satu kata itu penulisannya dipisah. Tapi kalau diberikan imbuhan kedua kata itu penulisannya digabung gitu ya. Kak mau tanya kalau tempat misalnya jembatan merah ditulisnya jembatan merah, Kak. Analisis dulu salsa. Jadi jembatan merah ini nama jembatannya atau nama diri jembatannya atau jembatan yang dicat warna merah. Kalau misalnya emang nama diri, nama jembatan merah itu ditulis dengan huruf kapital kalau nama diri, tapi kalau bukan nama diri karena memang menunjukkan jembatan merah itu nggak ditulis kapital, oke? Gitu. Jadi nama tempat juga demikian teman-teman. Ini masuk ke materi ejaan kita ya, penggunaan huruf. Nah, kalau nama tempat ingat kalau dia masuk masuk ke nama diri berarti ditulis kapital. Kalau bukan nama diri berarti ditulis nggak kapital. Gitu aja. Gitu. Kayak contoh kemarin danau. Kalau danau aja nggak ditulis kapital. Tapi kalau Danau Toba, karena ada Tobanya nih sebagai nama diri dia, udah spesifik dia tahu nih geografi letaknya di mana Danau Toba, berarti ditulis kapital gitu. Yang ingat kalau nama diri ditulis kapital. Bertanggung jawab, jawaban. Benar Kak? Benar sekali. Oke. Kalau tanah air kapital atau enggak, Kak? Tanah air itu kapital enggak kapital ya teman-teman, tanah air karena bukan geografi. Nah, kalau Nusantara analisis dulu ini Nusantara yang dimaksud adalah Nusantara ibu kota baru kita atau bukan. Kalau Nusantara bukan ibu kota baru kita enggak kapital, oke? Danau Toba pakai spasi, kan bukan apa, kan bukan tulisan, bukan nyambung di sini ya. Dua hal, danau sama Toba gitu. Oke. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Nanti kita sesi tanya jawab lagi, oke? Aman ya, untuk fungsi imbuhan aman ya, mudah dan menyenangkan ya bahasa itu. Tinggal aja kita ingat nih fungsinya, oh ada 5 nih. Oh, imbuhannya kalau ini berarti membentuk kata benda, kalau ini membentuk kata kerja, membentuk kata sifat dan seterusnya. Gampang ya. Kita lanjut ke hukum peleburan KTSP. Nah, ini silahkan teman-teman fokus baik-baik ya, fokus silahkan. Yang mau minum dulu biar fokus. Ingat, ini hal yang paling penting dalam permasalahan perkata-kataan ini ya. Jadi nggak bingung lagi, Kak ini baku atau enggak ketika ada suatu kata diberi imbuhan gitu dan sebagainya ya. Apakah penulisan ini udah benar atau belum? Nah, hukum peleburan KTSP itu berperan di situ. Jadi silahkan didengar baik-baik. Teman-teman, yang dimaksud dengan hukum peleburan KTSP yang dimaksud di sini bukan kurikulum lama kita ya, bukan kurikulum, tetapi kata yang berawalan KTSP. Jadi apapun katanya yang berawalan KTSP ya, itu yang dimaksud dengan kata yang berawalan KTSP. Jadi huruf pertamanya ada K, atau T, atau S, atau P gitu. Nah, teman-teman, kata yang awalannya K, T, SP ini akan melebur, ya kan? Atau hilang jika bertemu imbuhan apa? Me dan P, gitu ya. Jadi dia akan melebur atau hilang ketika bertemu imbuhan me dan P. Kapan dia hilang atau kapan dia melebur itu akan kita bahas di hukum KTSP. Jadi ada aturannya ya. Jangan teman-teman ketika melihat
kata dengan awalan K, T, S, atau P langsung aja teman-teman leburkan, nggak bisa. Jadi ada aturan mainnya gitu ya. Jadi ada aturannya juga. Oleh karena itu lahirnya hukum karena ada aturannya gitu. Untuk aturan pertama teman-teman, peluluhan atau peleburan berlaku jika huruf kedua dari kata berawalan KTSP itu vokal bukan konsonan ya. Jadi kalau huruf keduanya kata dasar, huruf pertamanya KTSP, huruf keduanya itu harus vokal, baru bisa melebur atau luluh. Contoh, pukul. Kata dasarnya apa teman-teman? Ini kan memang kata dasar ya, pukul. Huruf pertamanya apa? P. Oh iya, ini bagian KTSP. Kita analisis lagi huruf kedua apa? Oh iya, huruf keduanya adalah vokal ya kan? Berarti ketika diberikan imbuhan me atau p itu akan melebur. Jadinya memukul. Oke. Yang kedua, contohnya tari. Kata dasarnya apa? Ya memang tari. Lalu huruf pertamanya apa? T. Huruf keduanya, oh iya ini vokal. Berarti T-nya melebur ketika diberikan imbuhan me ataupun P. Ya, jadinya yang tadi kata dasar tari diberikan imbuhan me jadinya menari. Gitu. Itu aturan yang pertama kita di KTSP. Oke. Lalu untuk aturan yang kedua, teman-teman, huruf pertama kata dasar berawalan KTSP yang huruf keduanya konsonan. Nah, kalau keduanya konsonan atau huruf mati, itu tidak akan luluh. Ingat, tidak akan luluh ya. Tidak akan luluh jika mendapat awalan me. Ini spesifik, khusus untuk si me. Jika ada imbuhan KTSP, kata dasar, jika ada kata dasar yang awalan hurufnya itu K, T, S, P, lalu teman-teman huruf keduanya itu adalah konsonan atau huruf mati, diberikan imbuhan me itu tidak akan luluh. Khusus untuk imbuhan me ya teman-teman, pe-nya nggak ikut, khusus untuk me. Contohnya apa? Contohnya pada kata praktik. Nah, praktik ya kan? Kata dasar praktik. Huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya P. Oh iya, bagian dari KTSP. Lalu huruf kedua kita lihat apa huruf keduanya? Huruf keduanya adalah konsonan. Lalu ketika kita ingin memberikan imbuhan me, itu nggak akan luluh teman-teman. Jadi nggak boleh luluh nih P-nya gitu ya. Tetap ditulis aja langsung. Mempraktikkan gitu. Tidak luluh. Sama halnya juga kritik. Kata dasarnya kritik. Lalu huruf awalnya apakah? Oh iya, bagian dari KTSP. Huruf keduanya, oh iya, konsonan nih. Berarti ketika diberikan imbuhan me, itu nggak akan luluh atau nggak akan lebur, teman-teman. Jadi tetap mengkritik gitu. Nggak ada perubahan pada kata dasarnya gitu. Oke. Nah, lanjut aturan ketiga di KTSP, teman-teman. Huruf pertama kata dasar berawalan KTSP. Nah, yang diikuti dengan konsonan tetap luluh jika mendapat awalan pe. Nah, kalau di pe teman-teman tetap luluh, tetapi kalau di me nggak luluh gitu. Contohnya protes diberi kata atau imbuhan pe. Jadi pemrotes. Jadi P-nya luluh nih teman-teman. P-nya luluh. Jadi pemrotes. Begitupun program. Kata dasarnya kan program. Awalnya P, bagian dari KTSP. Huruf keduanya apa? Konsonan gitu. Diberikan imbuhan P, itu P-nya akan luluh atau hilang ya. Atau melebur. Jadinya pemrogram gitu. Bukan pemprogram ya, tapi pemrogram. Oke. Aturan yang keempat, jika terdapat penyembuhan bertingkat. Penyembuhan bertingkat apa sih? Jadi pengimbuhan yang me dan pe. Jadi ada dua imbuhan yang diberikan sekaligus. Jadi dapat imbuhan me, dapat imbuhan pe gitu. Maka peluluhan itu tidak terjadi. Nah, kalau imbuhannya sekalian diberikan, teman-teman itu peluluhannya
nggak berlaku gitu ya, nggak berlaku. Jadi kata dasar tadi misalnya di kata memperhatikan. Nah, jadi kan diberikan imbuhan me dan pe, ya kan, dapat imbuhan me pe sekalian. Nah, jadinya bukan memerhatikan, jadi nggak akan luluh, tetap memperhatikan penulisannya. Apapun kata dasarnya, ini kebetulan kata dasarnya di sini hati ya, jadi memang bukan bagian dari KTSP, jadi tetap memperhatikan. Memperhatikan, bukan memerhatikan. Sama halnya juga kayak memperkaya, kata dasarnya kan kaya, padahal kan kaya itu awalan huruf K, harusnya kan lebur. Nah, karena pemberian imbuhannya itu adalah di dua kata, di dua imbuhan, maksudnya yang diberikan adalah imbuhan me dan pe, maka tidak akan melebur, tetap aja, tulis aja teman-teman memperkaya, bukan memerkaya. Nah, siapa nih selama ini yang tulis memperkaya, memerkaya? Itu salah ya. Yang benar adalah memperkaya. Kaya tidak lebur. Oke. Gitu. Nah, yang benar juga memper, bukan memer ya. Jadi ada dua imbuhan yang diberikan. Memper, bukan memer. Lalu yang ketiga ada memperlihatkan. Kata dasarnya lihat. Jadi analisis dulu nih teman-teman. Kata dasarnya apa? Lihat. Oh, lihat. Memperlihatkan. Yang benar, bukan memerlihatkan gitu. Nah, itu dia teman-teman yang membedakan kalau pengimbuhannya itu ada dua sekaligus diberikan. Jadi ditulisnya langsung gitu dan nggak ada perubahan di kata-kata dasarnya atau nggak ada peluburan-peluburan di kata dasarnya gitu ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman, untuk aturan KTSP ini, aturan di atas tidak berlaku pada kata tertentu. Nah, ini dia nih yang menjadi problem di bahasa. Nah, tadi kita udah belajar semua aturannya, tetapi tiba-tiba aturan itu semuanya bisa nggak berlaku, teman-teman. Jika kata-kata tersebut itu ada pada kata-kata yang sudah lazim digunakan tanpa peluburan atau tanpa menggunakan prinsip hukum KTSP gitu. Contohnya kayak mengkaji dan mempunyai gitu ya. Nah, hal-hal yang sudah lazim ini yang sudah lazim digunakan tanpa peleburan KTSP, ya udah nggak usah memakai peleburan KTSP gitu. Nah, tugas teman-teman adalah nanti silahkan ya dicari kata apa saja yang nggak berlaku hukum KTSP. Oke. Nah, itu dia. Nah, itu ya teman-teman, jadi kebayang ya. Jadi nggak heran nih kalau Kak, bukannya Kak Vi bilang gini, kok ini di sini kok kayak gini. Nah, memang itu teman-teman masalahnya. Karena aturan, balik lagi ya Kak bilang, aturan bahasa Indonesia itu nggak konkret sifatnya gitu. Oke. Kak, berarti kalau memerlukan benar kan? Benar, kalau memerlukan benar, bukan memperlukan, tapi memang memerlukan gitu ya. Iya, benar, mempelajari. Aku kira mempelajari, ternyata yang mempelajari itu yang benar-benar, yang benar adalah mempelajari. Kata dasarnya pelajar. Nah, ini kan seharusnya ya kalau dari hukum KTSP mempelajari. Nah, namun itu nggak berlaku kalau kata yang lazim kita pakai kan mempelajari. Jadi yang benar mempelajari, bukan memelajari gitu. Berarti kalau kata dasarnya P itu lebur ya Kak? Iya, lebur. Ya, kalau huruf keduanya vokal ya untuk imbuhan me. Tapi kalau untuk imbuhan P maupun konsonan setelah kata keduanya itu nggak masalah, itu tetap lebur, oke? Oke. Oke, nah teman-teman, misalnya teman-teman masih ragu, Kak, ini yang benarnya penulisannya itu kayak tadi,
memelajari atau mempelajari. Nah, teman-teman silahkan bisa make sure ke KBBI. Jadi teman-teman silahkan ya bersahabat baik dengan KBBI karena KBBI akan menjawab permasalahan-permasalahan khususnya terkait kata-kata ya. Oke. Iya, benar kayak memerangi. Yang benar adalah memerangi bukan memperangi. Oke. Oke. Nah, praktik tadi yang benar adalah mempraktikkan, bukan memeraktikan. Jadi P-nya enggak lebur. Kenapa? Huruf keduanya adalah konsonan, guys. Gitu. Oke. Kak, memerlukan benar kan? Kata dasarnya perlu lalu melebur gitu ya. Memprakarsai. Berarti ya Kak, iya benar, memprakarsai. Kak, boleh ulangi yang terakhir, aku jelek tadi, jadinya ketinggalan. Oke. Memperhatikan bisa, iya benar. Mempunyai jadi mempunyai. Nah, lihat kata dasarnya. Mempunyai. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya punya ya kan? Nah, tapi apakah betul jadinya mempunyai atau mempunyai? Yang benar adalah mempunyai. Itu enggak masuk ke hukum KTSP, teman-teman. Jadi hukum KTSP untuk kata punya itu enggak berlaku. Jadi tulisan yang benar adalah mempunyai, tetap bukan mempunyai gitu ya. Nah, makanya kakak suruh teman-teman ini bisa dicari kata-kata yang apa saja yang nggak berlaku hukum KTSP gitu. Nah, untuk yang terakhir, tadi ada yang minta ulang, jadi untuk yang terakhir ini, poin yang terakhir ini maksud kakak adalah aturan di atas ya teman-teman, tidak berlaku pada kata tertentu. Jadi, nggak akan berlaku nih aturan-aturan yang udah kita pahami teman-teman tadi. Ada aturan 1, 2, 3, 4, itu bisa nggak berlaku ya, nggak berlaku hukum KTSP ketika kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sudah lazim kita gunakan ya kan, sudah lazim dipakai di dalam kehidupan kita ini dalam berbahasa Indonesia memang tidak terjadi peleburan KTSP gitu. Jadi penggunaannya tetap seperti itu, nggak boleh teman-teman leburkan menjadi peleburan KTSP. Contoh kayak kata mengkaji, mempunyai tadi gitu ya. Yang seharusnya ya kan kalau kita lihat dari kata dasar punya gitu ya kan, kata dasar punya seharusnya kan awalannya huruf P ya kan, awalan huruf P harusnya kan melebur kalau dari KTSP. Nah, cuman karena sudah lazim dipakai di dalam berbahasa kita sehari-hari yang benar mempunyai, itu ditulisnya tetap mempunyai, bukan memunyai gitu. Jadi P-nya enggak lebur. Nah, teman-teman, peleburan ini itu sebenarnya ada beberapa hal ya, hal yang dipertimbangkan sehingga kata-kata tersebut itu nggak lebur atau nggak masuk ke hukum KTSP. Yang pertama, seperti kata mengkaji, itu agar menjadi perbedaan dengan kata mengaji. Kalau K ini luluh atau hilang, kan jadinya nanti mengaji juga gitu ya. Jadi alasan pertama itu karena untuk membedakan dengan jenis kata lain gitu. Yang kedua, mempunyai. Nah, ini untuk mempermudah pelafalan. Mempunyai itu dianggap susah dilafalkan ya kan. Nah, akhirnya tetap dipakai mempunyai. Dan yang ketiga itu karena memang yaitu yang tadi memang sudah aturan atau yang sudah lazim digunakan sehari-hari kita di masyarakat kita, di lingkungan kita dalam berbahasa, sehingga kata tersebut itu tidak terjadi peleburan KTSP gitu. Kalau memprediksi, itu prediksi udah benar, kan kata dasarnya prediksi, diberikan imbuhan awalnya pe, terus huruf kedua konsonan, kan tetap ditulis biasa, nggak ada perubahan-perubahan. Oke, jadi tetap memprediksi. Jadi teman-teman
untuk menentukan apakah dia lebur, apakah dia enggak, itu lihat dulu, analisis dulu sih kata dasarnya gitu ya. Kayak memprediksi. Kata dasar apa? Prediksi. Oke, berarti enggak melebur gitu. Kayak tadi nih kita ya yang pakai imbuhan me. Nah, mempraktikkan kata dasarnya apa? Praktik. Jadi ya udah nggak lebur ya kan? Jadinya mempraktikkan. Kayak kritik. Kritik kata dasarnya kan kritik. Awalannya K, namun huruf kedua konsonan tetap ditulisnya mengkritik ya. Gitu. Oke. Iya bener nih, notif HP aku ya ampun. Rame ya, memperhitungkan. Kalau memperhatikan kan sama kayak contoh Kak Vi. Iya, benar. Memperhitungkan kata dasar, hitung, lalu diberikan imbuhan mepe, ya tetap memperhitungkan nulisnya. Kenapa ya kata dasarnya kan juga hitung, bukan bagian dari KTSP. Dan selain itu juga me dan per ini dipakai sekaligus. Kalau imbuhan me dan pe dipakai sekaligus itu enggak melebur atau enggak menghilang si huruf awalnya gitu ya. Oke. Menunjuk ya, oh ya, ini ada yang nanya ya, Kak, imbuhan yang pakai yang double K di belakangnya sama nggak double K gitu. Nah, teman-teman yang kata yang pakai double K itu adalah kata dasarnya yang memang akhirannya adalah K, ya kan? Jadi penulisannya itu tetap ada K, jangan dihilangkan K-nya kalau diberikan sufiks atau imbuhan akhir kan gitu. Jadi tetap ditulis tunjuk misalnya, tetap menulisnya tunjukkan ya kan, double K gitu. Nah, selama ini sebenarnya yang menulis K-nya hilang jadi menulis cuma satu K itu salah, teman-teman. Yang benar adalah, aturan yang benar adalah ketika ada kata dasar yang akhiran K, lalu diberi sufiks atau imbuhan akhir si kan tetap ditulisnya double K, bukan hilang salah satu K-nya. Oke? Yes, teman-teman. Suatu hal, teman-teman kalau masih ragu, silakan teman-teman balik lagi ngecek ke KBBI ya, apakah benar penulisannya seperti ini atau enggak gitu. Yang benar mengklaim atau mengeklaim atau mengklaim. Yang benar adalah mengeklaim ya. Mengeklaim, bukan mengklaim, tapi mengeklaim. Oke. Oke, ada lagi? Oke, Kak Vi nanti waktu ujian bisa tukeran juga. Aduh, Risma maunya kayak gitu, maunya. Kalau bisa iya kayak gitu. Aku tuh maunya kalau bisa, aku itu transparan, jadi aku nanti bisa langsung ke sana, ke tempat kalian dan membantu kalian ya, kalau bisa gitu. Soalnya bener-bener gemes banget nih sama bahasa Indonesia. Apalagi tuh aku sendiri pribadi ya, kalau yang kayak soal-soal pola penyusun kalimat, karena memang kenapa aku balik lagi ngomong soal pola penyusun kalimat, karena hampir tiap hari aku 20 plus sampai kadang-kadang sehari 50 pesan kalian ya kan yang tanya aku tuh frekuensi pertanyaan yang paling tinggi itu di pola penyusun kalimat ya, aku nggak tahu deh
wrong with pola penyusun kalimat ini ya. Memang sulit karena kalau hanya itu nggak efektif gitu ya. Jadi teman-teman masih bingung, tapi nggak usah khawatir aja, nggak usah khawatir. Kalau memang sulit, teman-teman nggak usah teman-teman stuck berhenti nggak mempelajari materi lain, itu nggak boleh, tapi langsung aja lanjut mempelajari yang lain gitu. Jadi yang penting di pola penyusunan kalimat, teman-teman bisa menentukan pola kalimat secara sederhana itu udah baik gitu. Jangankan teman-teman ya, teman-teman nih yang sulit baru belajar. Aku juga sering mendapatkan ya soal penyusun kalimat yang pembahasannya itu teman-teman salah gitu. Ada salah satu teman-teman tanya dari aku, dia ikut TO, kalau nggak tahu nggak salah TO dari luar kayaknya ya. Dia nanya ke aku, Kak, ini kok pembahasannya kayak gini. Nah, aku kekejut juga ya, kok bisa penentuan pola penyusun kalimat seperti itu. Memang agak tricky nih teman-teman. Bukan hanya kalian, malahan yang expert aja sering salah di pola penyusun kalimat gitu ya. Jadi pelan-pelan aja coba pahami penentuan pola kalimat itu dari kalimat-kalimat yang sederhana dulu gitu ya. Nggak usah diambil pusing teman-teman. Kalau sulit, teman-teman move on dulu, pahami pelajaran lain yang lebih mudah atau materi lain yang lebih mudah. Gitu ya. Nah, satu hal lagi teman-teman. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan, khususnya pembahasan di alternativa ya, karena memang pembahasan itu nggak bukan aku yang handle, maksudnya bukan aku sendiri yang handle, aku menghandle beberapa pembahasan. Tapi kan di sini kita punya tim ya, punya banyak tim juga yang membantu membuat pembahasan-pembahasan. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan yang kurang jelas, bisa teman-teman nanti make sure ke aku gitu ya. Oke. Nah, bener banget. Iya kan makanya gue nggak mes sama bahasa Indonesia kayak tergantung sudut pandang gurunya. Iya, bener banget. Memang ya, kalau kalau bahasa Indonesia memang kayak gitu, tergantung sudut pandang bagaimana orang memandang hal tersebut, ya analisisnya itu bakal sangat berbeda-beda, teman-teman. Gitu, oke? Gitu. Makanya nggak heran ketika kemarin kita sempat bingung ya beberapa soal karena memang ditulis dalam kalimat enggak efektif. Kadangkala itu mudah-mudahan ya ini enggak terjadi pas teman-teman ujian, kadangkala itu pembuat soal itu asal mengambil menyomot satu kalimat misalnya dalam satu artikel. Jadi langsung dia nyomot, langsung dibuat pola kalimat berikut ini yang sama dengan kalimat bla 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 opsinya. Dia nggak analisis dulu apakah kalimat itu sudah efektif, penggunaan tanda bacanya tepat, terus adakah unsur SPOK-nya gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada teman-teman, makanya sering terjadi kesalahan di soal pola penyusun kalimat. Sedikit aja nih teman-teman di pola penyusun kalimat salah peletakan tanda komanya itu udah fatal jadinya. Jadi semua unsurnya itu akan rusak. Makanya tricky sekali kalau di pola penyusun kalimat ini gitu ya. Oke, udah ya kita cerita-cerita. Oke, kita lanjut deh ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, ini dia yang udah nunggu-nunggu terkait contoh soal imbuhan. Silahkan adik-adikku dijawab dulu soal yang ini. Kira-kira apakah jawabannya? Apakah jawabannya? Nah, pahami soal ya teman-teman di dalam bahasa Indonesia itu. Pahami soal dulu ya, baru menjawab gitu ya. Jangan langsung menebak, oh maksudnya ini enggak. Jadi pahami dulu. Yang ditanyakan kalimat yang memuat afiks yang salah. Oh berarti ada penggunaan imbuhan yang salah nih di dalam kalimat ini. Nah, kira-kira yang mana tuh kalimat yang mengandung kata yang memakai imbuhan yang salah gitu. Oke, pahami soal yang salah bukan yang benar. Silahkan dijawab dulu. Oke. Teman-teman hari Sabtu kenapa ya pada kurang semangat? Kayaknya karena libur ya guys ya.
Oke, dong. Iyalah, gampang lah ini. Masa kalian akan beragam jawabannya? Oke, mayoritas E. Oke. 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 E, 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 E. E, 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 E. Nah, nice. Nah, aku seneng nih kalau pada serempak jawabannya kata pemertahanan dari kata pertahanan. Iya, tahanan. Asal katanya tahan, lalu diberikan imbuhan peran, pertahanan. Lalu ada lagi tahan diberikan imbuhan pemer dan an jadi pemertahanan gitu ya. Hari Sabtu semangatnya disimpan buat Malmi nggak. Oh gitu, Rian gitu guys. Memanglah si Rian ya. Karena kelasnya siang, pengen tidur ya, pengen turu ya guys. Bener sih. Karena kata dasarnya hati, jadi nggak luluh. Oke, kita bahas ya. Yap, benar sekali teman-teman. Jawabannya adalah salahnya adalah di memerhatikan. Seharusnya memperhatikan. Tepat sekali jawabannya ya. Teman-teman. Gampang lah ya kalau materi imbuhan ini. Nah, lalu kita analisis juga nih teman-teman yang A. Yang A kan pemertahanan ya kan? Oh iya, ini benar kata berimbuhan. Kita tandai dulu nih opsi yang A mana-mana yang kata yang berimbuhan. Pemertahanan sama dilakukan. Terus apa lagi? Merebut, ya kan? Asal kata rebut. Nah, pemertahanan asal kata tahan lalu diberikan imbuhan peme dan an. Benar, jadi pemertahanan nggak lebur karena pemakaian me dan pe-nya sekalian gitu ya. Lalu dilakukan, asal katanya kan laku, diberikan imbuhan di dan kan, jadinya dilakukan, benar. Lalu merebut, asal katanya rebut, ya kan? KTSP, R-nya bukan bagian dari KTSP, jadi nggak usah lebur-leburan di sini, tetap saja merebut. Oke, bagiannya A tidak ada masalah. Terus ada kata rebutan, berhasil, pertahankan, sama apalagi di sini berjatuhan. Nah, kata dasarnya kan rebut, diberikan imbuhan an, rebutan, benar. Berhasil, diberikan imbuhan ber, jadinya berhasil. Pertahankan, kata dasar tahan, ya kan? Lalu berikan imbuhan per, jadinya pertahankan, benar. Lalu berjatuhan, kata dasarnya jatuh, diberikan imbuhan ber dan an, jadi berjatuhan. Tepat ya. Lalu di yang C, penelitian. Ya kan? Lalu mana lagi dilakukan? Wawancara pengamatan. Kajian pustaka dan lain. Nah, penelitian, kata dasar teliti diberikan imbuhan pe, jadinya penelitian, benar dilakukan. Laku diberi imbuhan dikan, benar. Lalu pengamatan diberi imbuhan pe, jadinya pengamatan, benar. Lalu udah selesai. Di yang C juga nggak ada masalah. Terus yang D, tayangan foto akan dilaksanakan. Nah, ini kata tayang. Nah, kata tayang diberikan imbuhan an di akhir atau sufiks di sini jadinya tayangan, benar. Lalu dilaksanakan, laksana, diberikan imbuhan di dan kan, dilaksanakan, benar. Lalu mana lagi? Mempresentasikan. Nah, mempresentasikan juga benar ya. Kata dasar presentasi diberikan imbuhan me karena huruf kedua adalah konsonan, maka nggak akan lebur, jadinya tetap presentasikan. So, tepat sekali jawaban teman-teman adalah yang E. Mudah lah ya. Jadi gitu ya teman-teman untuk pemakaian-pemakaian imbuhan gitu ya. Gitu. Oh iya, ini ada juga pemakalah ya kan? Kata dasar makalah. Nah, diberikan imbuhan pemakalah juga tepat, tidak ada salah gitu. Oke. Oke, aman ya?
Makna imbuhan itu nggak masuk materi, Kakak. Makna imbuhan itu, makna imbuhan itu sebenarnya teman-teman sudah aku cantumin di ini ya, di materi tambahan aku, tetapi itu bukan konsen kita, maksudnya bukan hal yang harus kita ambil pusing, karena kenapa? Untuk makna imbuhan tersendiri itu kalau di soal itu lebih ke gramatikalnya, jadi maknanya itu kita dasarkan pada konteks kalimatnya gitu. Jadi dari jenis gramatikalnya analisisnya. So teman-teman nggak perlu ambil pusing untuk makna imbuhan tersendirinya, itu nggak perlu gitu ya. Karena kalau di soal itu, kalau ditanya kayak soal yang teman-teman kasih contoh tadi, makna kata berimbuhan yaitu kata bla 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 sama dengan makna, nah itu lebih ke gramatikalnya. Jadi tergantung konteks kalimatnya di pertanyaan seperti apa, nah lalu disesuaikan dengan yang di opsi jawaban gitu. Nah untuk itu tapi sudah aku cantumin di materi tambahan tadi teman-teman, imbuhan silahkan teman-teman baca-baca, oke? Oke, kalau sudah aman, teman-teman kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya, aku mau uji pemahaman teman-teman lagi ya. Jadi di sini aku nggak hitung deh ada berapa soal, kalau nggak salah ada 5 soal. Nah, teman-teman caranya, teman-teman jawabnya nanti silahkan ya, jawabnya misalnya jawaban teman-teman ungu, jawab ungu, merah, jawab merah, hijau, jawab hijau, biru, jawab biru gitu ya, biar aku enak lihatnya gitu ya. Karena kan penulisannya ini hampir-hampir sama gitu, biar bisa ketara nih jawaban teman-teman serempak atau enggak gitu. Untuk soal nomor 1 teman-teman, Pak Rino sedang bla 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 barang dagangannya di tokonya. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat tersebut adalah, ayo apa yang tepat? Mensurveikah, mensurveikah, mensurveikah atau menyurvei? Silahkan, yang ungu, merah, hijau, atau biru. Biru, oke, biru, biru. Buru. Saya buru, nggak ada nih yang buru chef. Gimana dong? Biru, sabiru, biru, biru, biru. Kak, aduh. Padahal aku tahu nih Sevian padahal maunya turu kan? Tahu aku. Oke, biru, cipung. Oke, biru, 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 biru ya. Blue, oke. Oke, blue lock. Oke, kita lock ya, blue. Nggak ada yang lain ya. Cipung tapioka, tepung tapioka dong. Oke. Nah, teman-teman, oke. Berhubung ya di opsi jawaban, di sini adalah semuanya katanya survei ya, pakai kata dasar survei. Nah, berarti teman-teman di sini adalah bagian rumpang di sini harus diisi dengan kata kerja ya. Kata kerja yang tepat itu yaitu kata dasar survei. Nah, yang benar adalah mensurvei, mensurvei, mensurvei atau menyurvei. Yang benar tepat sekali teman-teman yaitu menyurvei. Yeay. Tepat nih yang biru. Why yang biru ini tepat karena teman-teman kata dasar kita di sini apa? Survei. Oke. Kata dasar survei. Selalu lihat kata dasar dalam imbuhan ya, pemakaian imbuhan. Khusus untuk imbuhan me dan pe ini. Survei, ya kan? Survei lalu diberikan imbuhan me, jadinya S ini akan hilang teman-teman atau akan lebur ya kan, jadinya menyurvei gitu. Menye ditambah survei jadinya menyurvei. Oke. Oke, jelas ya, yang satu jelas. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kata dasar proses apabila mendapat imbuhan menjadi. Silahkan, warna apa yang benar? Imbuhan ya teman-teman. Imbuhan proses. Kata dasarnya udah bilang nih proses. Nah, lalu imbuhannya si imbuhan gitu. Gimana yang benar? Ungu, merah,
hijau atau biru? Memproseskah, memproseskah atau mengproses? Silahkan, apa yang sesuai? Refleks, wah, oke. Abang, nah ini kok abang sendiri? Ya ampun, mentang-mentang nanti malam-malam minggu ya guys, ya keinget abang, aduh. Abang buat PDI, ya ampun. PDIP, no Sevian kakak SS ya, nih chatnya buat nih ya. Kedepannya Sevian kayaknya bakal milih calon yang dari PDIP ya. Oke. Oke, kalian udah bisa milih belum ya? Udah nggak sih? Sevian, jangan dong. Dihajar sama yang Suwikswati tadi, ya nggak sih? Bisa. Merah warna cinta, tapi aku sukanya ini loh, pink warna cinta. Merah kayaknya cintanya PDIP, bisa, nggak masalah, bener ya. Nggak boleh golput nih. Ungu warna cinta. Nggak, aku nggak suka warna pink guys. Tapi aku suka pakai kerudung pink, tapi aku nggak suka warna pink. Gimana tuh definisinya? Bukan ungu ya kak, aku lupa aturannya. Lalin kok lupa kan dari. Aku jadi lupa nih, kalian mayoritasnya coba apa sih? Merah ya? Merah ya? Abang. Prisma still di abang ya, oke. Oke, kita bahas. Merah, mayoritasnya merah. Red. Oke, udah dijelasin nih sama si Ram, memprotes sebab setelah huruf P itu konsonan dan vokal. Iya tah, benar sekali. Udah dijawab ya sama si Ram. Benar sekali teman-teman ya. Silahkan diperhatikan kata dasarnya terlebih dahulu adik-adikku. Jadi kata dasarnya kan udah dibilang nih, proses. Oke, lalu diberikan imbuhan me. Seperti aturan kita tadi, aturan KTSP yang number 2, ya kan? Kalau ada kata dasar, awalannya KTSP, lalu di huruf keduanya adalah konsonan, diberikan imbuhan me, itu tidak akan luluh. Jadi tetap ya. Sehingga untuk kata proses yang benar adalah memproses. Oke, aman ya. Oke. Ketik satu aman. Oke. Oke, berarti ada masalah nih. Oke, siap. Oke, kita lanjut soal ketiga. Agar semakin enak, bla bla bla. Teh itu, nah silahkan teman-teman, ungu, merah, hijau, atau biru. Gulakan, gulai, menggulakan, atau gula. Silahkan. Gulakan, gulai, menggulakan, atau gula. Silahkan teman-teman. Ungu, ya ungu. Oke, purple. Oke, nah ini udah ada jawaban nih. Ungu, merah, ungu, merah, ungu. Oke. Gram ungu, merah. Ayo kasih jelasin. Jangan merah PDIP bosan. Ungu apa ya? Nggak ada ya ungu ya. Ya, aku kira gulai itu dibacanya gulai, masa teh digulai. Oke. Ram jawabnya apa? Kalau Adel katanya ungu itu janda sih. Padahal ya sebenarnya ayam gulai kira. Padahal ungu itu warna nih ya, warna mahal. Dahulu seperti itu. Ungu tuh lilac bagus. Pasha ungu.
ungu, banteng merah. Gulakan, gulai. Nah, teman-teman, apakah yang benar? Ini beragam ya. Jawabannya ada gulakan, ada gulai. Menggulakan sama gula nggak ada yang mau jawab ya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang tepat adalah, yang benar adalah gulai. Karena kata dasarnya apa? Gula diberi imbuhan gulai. Untuk di kalimat ini gitu ya. Jadi tadi jawabnya merah itu benar. Gulai agar semakin enak, gulai teh itu. Agar semakin enak, gulakan teh itu. Nah, ini tidak cocok ya jika diberikan imbuhan kan untuk kata dasar gula. Yang tepat adalah gulai. Agar semakin enak, gulai teh itu. Nah, gulai ini teman-teman, hati-hati kayak yang Ram tadi bilang, kiranya itu gulai bacanya. Ingat, ada gulai, tulisannya sama tetapi maknanya ini berbeda, teman-teman. Makna berbeda dan si bunyinya juga berbeda. Tulisannya yang sama, gulai. Ini kalau untuk gulai bacanya gulai, tapi kalau untuk gulai bacanya gulai. Penulisan sama, makna berbeda dan pengucapan berbeda gitu ya. Yang benar adalah gulai. Agar enak gulai teh ini, oke? Oke. Oke, kalau di KBBI adanya menggulai. Nah, kalau menggulai itu jadinya kan memberikan imbuhannya gitu ya. Tapi ini kan kita berikan imbuhan infixnya gitu. Oke. Oke. Nah, itu apa ya? Diksi yang pengucapan tulisan sama tetapi arti berbeda. Aku lupa. Nah, ayo apa? Siapa yang tahu? Pengucapannya sama, penulisannya sama, tetapi penulisan dan artinya itu berbeda. Kita ini masalah perkataan-perkataan, nanti kita akan masuk ke materi tersebut. Itu masuknya ke materi semantik ya, semantik. Itu oke. Gitu. Kalian ingat ini enggak, apel sama apel, mudahnya itu ya. Yang paling sering di orang-orang kasih contoh ya kan. Ya benar ya, teman-teman, jawabannya adalah yalah, kok homofon, homograf guys. Kalau homofon itu tulisannya yang berbeda, bunyi dan maknanya juga berbeda gitu. Yang sama itu hanya bunyinya. Kalau si homofon kayak Bang Sevian sama Bang Muhammad. Nah, beda ya. Gitu. Jadi itu tulisannya yang beda. Kalau ini kan tulisannya sama, tetapi bunyi sama maknanya yang berbeda. Itu masuk ke homograf, ya. Homograf, penulisannya sama tetapi bunyinya beda gitu. Kayak tadi apel sama apel, kayak ini gulai sama gulai gitu. Oke. Oke, ya beda homofon sama homograf. Iya, benar banget Ai, kayak beruang sama beruang gitu ya. Oke deh. Semantik error. Iya, semantik sebenarnya teman-teman ya, kalau cara ya mengingat untuk semantik itu, kalau kita ingat dari segi pengertiannya itu sering ketukar-tukar ya kan. Aku pribadi juga sering ketukar-tukar, tapi mudah mengingatnya itu kayak tadi, kayak contoh tadi. Kalau homofon contohnya
Bang Sevian sama Bang Muamalat misalnya. Kalau homograf contohnya apel sama apel gitu. Nah, langsung ke contoh ya. Kalau dari contoh itu kita udah tahu akan seperti apa gitu. Jadi lebih mudah ke contoh. Kalau semantik ini, aku cara ngingatnya seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan belajar materi ini setelah selesai semua permasalahan kita di kata. Oke? Oke, selanjutnya teman-teman. Soal nomor 4. Kata dasar tampil apabila terdapat imbuhan me. Kan menjadi, ingat, pahami soal ya teman-teman. Imbuhan ini mekan, ya kan? Nah, kata dasarnya apa? Tampil. Nah, jadi kalau diberikan imbuhan, me dan kata dasar tampil tulisan seperti apa? Silakan. Ungu-kah, merah-kah, heka atau biruka, teman-teman. Ya, oke. Ampun. Kayaknya ini kebun merah semua, guys. Tolong dong, jangan curiga ya, tolong. Kalau curiga itu harusnya ke Sevian, guys. Sevian tuh udah terang-terangan. Aku kebetulan aja nih. Omo, aku bukan kader, ular. Contoh, tolong. Tolong aku dong, Wang. Nyerah nih ya. Tolong guys, aku bukan tangan kanannya merah ya, tolong. Tolong banget ini. Mixu dulu baru tolong aku. Ya ampun, Mixu belum buka cabang guys, di sumpah deh. Serius. Di Aceh tuh belum ada Mixu. Kenapa ya? Padahal aku udah pengen banget cobain. Seharusnya kalian nih kirim ke aku. Belum halal, emang iya? Emang iya belum halal Mixu? Ya ampun, amin. Nanti ya beli franchise-nya. Amin ya, doain. Keburu udah nggak berupa es, bener banget. Kata orang Twitter belum halal. Dengar-dengar aku juga kayak gitu sih, belum halal, tapi sekarang baru-baru ini banget ya aku dengarnya udah halal, tapi nggak tahu deh benar atau enggak. Amannya di ini ya, di web halal ya. Oh, masih ongoing. Iya benar, nya si Medi emang nggak ada tandingannya sih guys. Apalagi yang Oreo, aku favoritnya yang Oreo. Itu banget. Oke. Nasi warung juga belum dihalal. Oke, tolong dong halalin. Aku juga belum dihalalin guys. Bercanda ya. Jadi teman-teman, kita balik ke topik kita ya, soal nomor ini. Kode, aduh. Ke Bepon Kak, iya rencananya aku mau ke Bepon lah, biar cepat ya. Dapat kode halalnya. Ngode siapa, Kavi? Nggak ada sebenarnya, guys. Ini cuma aku dan kalian di sini. Berarti salah satu di antara kalian nih kayaknya. Oke. Oke, kita balik ke pembahasan kita. Kata dasar tampil, teman-teman ya. Kata dasar tampil diberi imbuhan muka, ingat dasarnya tampil. Lalu kan ada T nih ya, berarti bagian dari KTSP huruf kedua vokal diberi imbuhan menampilkan. Benar sekali, jawabannya adalah merah. Ini seriusan ya guys ya, aku nih nggak sengaja banget nih jadi warna merah, sumpah. Asli. Tolong ya, jangan fitnah aku, tolong. Oke. Kita move on dari soal nomor 4, langsung aja soal nomor 5. Ini soal terakhir kita, soal nomor 5 dijawab.
Tumben banget ya bahasa Indonesia nih kelar pas 2 jam, biasanya 3 jam ya. Oh iya. Lagi merah, masa sih merah? Ya ampun, aku nggak lagi bunga guys, malahan suram. Beberapa ini aku lagi suram banget. Kata bimberan yang berikan, berasakan, bersiulan, berdasarkan. Oke, merah. Guys ya, kenapa nih merah selalu? Apa gerangan warna merah? Oke, bener banget ya guys ya. Ini banget jawaban teman-teman adalah yang bersiulan. Aku benar-benar nggak sengaja ya, kenapa jadi warna merah. Ya ampun. Ya benar sekali ya teman-teman, beran. Kan diminta fokus ke hal yang diminta. Yang diminta apa? Beran ya kan. Jadi kita tinggal lihat kata dasar yang dipasangkan dengan imbuhan ber dan an aja gitu. Nah di sini berikan. Kata dasar apa? Berikan. Kata dasar berikan. Nah, kata dasarnya kan beri. Nah, lalu imbuhan yang diberikan kan gitu. Nah, jadi kata dasar beri berarti bukan beran dong, tetapi yang ini kannya doang gitu, bukan yang diminta, berarti yang A salah gitu. Lalu yang berasaskan, kata dasar apa? Asas. Jadi caranya adalah analisis sih kata dulu. Oke, kata dasar asas. Oke, imbuhan bernya ada sesuai di soal ya kan. Terus akhirnya salah ini, bukan an tetapi kan gitu, sehingga yang C salah. Terus yang D dasar ya kan, kata dasarnya adalah dasar. Lalu imbuhan bernya ada, iya juga ini, akhirnya bukan an tetapi kan gitu. So, yang paling tepat adalah siulan, yang mirah lagi nih. Asal katanya siu, kita ganti warna kuning biar kelihatan. Nah, kata dasarnya siu. Nah, lalu diberikan awalan ber sesuai yang diminta soal sama an. Bener, bersiulan gitu. Jadi tepat sekali jawabannya yang B, adik-adikku. Gitu deh. Mudah dan menyenangkan kan? Aman ya, materi imbuhan aman ya. Risma, tolong doakan aku please. Ya ampun, guys, ini cukup di kelas ini. Ada recordnya lagi ini, ya ampun. Oke, bener ya. Jadi bersiulan, aman ya. Oke, silakan ketik 1 untuk akan kalau yang bertanya silakan bertanya kembali. Sebenarnya itu Risma itu salah satu kadernya, makanya dia itu senang aku join ke sana gitu ya. Nah, sebenarnya itu asalnya, guys. Oke. Oke, oke. Oke. Kak, yang benar asas atau azas? Yang benar itu asas. Azas itu tidak baku ya, guys. Bentuk tidak baku, azas. Yang baku adalah asas. Yang benar asas, bukan azas. Oke, jadi selama ini jika teman-teman adik-adikku memakai azas itu salah ya. Yang benar asas. Oke. Oke deh. Kavi, kalau misalnya batik Minangkabau dinamai sebagai batik tanah lik, itu penulisannya batik tanah lik atau batik tanah lik kan? Yap, yang benar batik tanah lik. Tanah liknya itu kapital karena geografi. Oke. Sama halnya kayak tadi batik Minangkabau. Minangkabaunya juga kapital. Batik Solo, batik mana lagi yang karena itu adalah
khas dari daerah tersebut yang menunjukkan geografi bukan nama jenis gitu. Oke. Oke. Minang spasi Kabau atau Minang Kabau Kak tanpa spasi. Nah, yang dari Minangkabau adakah? Ada yang mau jawab? Yang benar Minangkabau atau Minangkabau? Ya, benar adik-adikku, kayak kata si YB ini siapa yang benar adalah Minangkabau ya, tanpa spasi. Penulisannya juga biasa, nggak ada K-nya dikapitalin ya, tapi biasa aja Minangkabau, M-nya yang gede, Minangkabau, karena itu satu suku kata, bukan dua suku kata. Minang spasi Kabau, bukan itu, tetapi Minangkabau, nyambung gitu ya. Oke. Ini udah mau selesai Kak, ini udah selesai. Ya, makanya aku bilang tumben banget nih bahasa Indonesia pas 1 jam. Oke, aman ya. Untuk hari ini teman-teman aman ya, harinya gampang ya. Tinggal teman-teman perbanyak aja nanti latihan. Nah, kalau imbuhan-imbuhan ini, teman-teman materi terkait imbuhan ini makanya nanti ke penulisan ya, ke PBM. Soalnya itu masuk ke soal-soal PBM. Jadi nanti ditanya kata yang mana yang terdapat kesalahan penulis. Nah, salah satunya yang teman-teman perhatikan adalah dari segi imbuhannya gitu. Oke. Oke. Kavi closing. Ya ampun, aku udah buluk nih kalau mengajar nih ya. Kerudungku udah kemana-mana nih sebenarnya. Makasih Kak Hafiz cepat. Oke, insya Allah setelah ini langsung ke halal MUI guys. Oke. Oke, mau foto aku boleh guys, boleh silakan mau foto-foto. Kan mungkin kita nggak pernah ya on cam bareng-bareng buat foto-foto. Kalau nggak MUI, Risma kita beda jalur kan. Risma kan setelah ini nanti ke Gedung Merah kan. Kalau jelas ke MUI gitu ya. Ke KUA atau MUI aku masih wajar. Kalau Risma Gedung Merah itu udah beda cerita. Aku nggak mau kawan kalau itu. Oke. Ke Gedung Biru aja, Kak Vi. Ke Gedung Biru. Biru apa sih? Kalau aku maunya sih Gedung Putih. Gedung Biru. Nasdem. Oh iya bener. Nasdem. Aku bukan anak politik ya, jadi nggak tahu nih. Perindo ini nggak sih? Asik lucu. Oke, Gedung Sate. Ya, main-main dong kita, liburan dong. Oke, teman-teman. Segitu foto kita hari ini. Senang banget aku bisa sharing hari ini sama teman-teman, terus cerita-cerita. Seru sekali kelas hari ini ya. Teman-teman tetap jaga semangatnya ya. Jangan kapok-kapok dengan bahasa Indonesia. Dan mesin aja, jangan pusing ya. Oke. Oke, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat berakhir pekan dan selamat malam mingguan buat Sevian, Huang, dan Ram, dan lain-lain, dan semuanya ya. Kalau Risma nggak usah ditanya. Hari ini ada paripurna di Gedung Merah. Oke? Oke, dadah. Malam minggu belajar MTK. Oh iya, ada kelas ya kalian. Ya ampun. Aku and all ya. Iya, materinya ini di drive ya guys. Materi coret-coretnya tetap aku upload ke drive. Jadi nggak usah khawatir.